Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang aliran-aliran pendidikan. Perkenalkan, nama saya Iza Arumi Rahmawati. Nomor NIM saya 2044260. Nama saya Vivia Lestin Ferdina, NIM 2044420016. Pengertian aliran atau teori pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan pendidikan. Pertama, teori dipergunakan oleh para pendidik untuk menunjukkan hipotesis-hipotesis tertentu dalam rangka membuktikan kebenaran-kebenaran melalui eksperimentasi atau observasi serta berfungsi menjelaskan pokok bahasanya. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan pada umumnya berasal dari kawasan-kawasan di Eropa dan Amerika, dan akhirnya tersebar dengan berbagai cara, dibawa oleh penjajah melalui buku bacaan. Penyebaran tersebut menyebabkan pemikiran-pemikiran dari kedua kawasan itu pada umumnya menjadi acuan dalam penetapan kebijakan di bidang pendidikan di berbagai negara. Aliran nativisme. Istilah nativisme adalah dari kata nati yang artinya terlahir. Tokoh aliran ini bernama Schopenhauer dari Jerman. Aliran ini berpandang bahwa perkembangan manusia telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaannya tersebut terdapat pada waktu dilahirkan dan akan menentukan pengembangannya. Menurut kaum nativisme, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaannya. Misalkan pendapat tersebut benar, buat apa kita mendidik? Atau pendidikan tersebut tidak perlu dalam ilmu pendidikan. Contoh aliran nativisme, seorang anak yang berasal dari orang tua yang ahli seni musik akan berkembang menjadi seniman musik yang mungkin melebihi kemampuan orang tuanya. Mungkin juga hanya sampai pada setengah kemampuan orang tuanya. Aliran empirisme. Aliran ini ditentukan oleh tokoh dari Inggris yaitu bernama John Locke. Teorinya dikenal dengan tabula rasa atau meja lilin. Artinya bahwa anak yang lahir ke dunia seperti kertas putih yang bersih. Kertas putih tersebut akan menjadi corak dan tulisan tergores oleh lingkungan. Jadi, dalam perkembangan anak menjadi dewasa tersebut sama sekali tidak ditentukan oleh lingkungan atau pendidikan dan pengalaman sejak kecil. Manusia dapat dididik menjadi profesi apa saja menurut kehendak lingkungan atau pendidiknya. Dalam pendidikan aliran empiris dipandang berat sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Sedangkan kemampuan dasar anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Menurut kenyataannya, dalam kehidupan terdapat anak yang berhasil karena berbakat, meskipun lingkungannya tidak mendukung. Keberhasilan ini disebabkan adanya kemampuan yang berasal dari dalam diri yang berupa kecerdasan atau kemampuan usaha pada diri anak tersebut. Contoh aliran empirisme, suatu keluarga yang kaya raya ingin memaksa anaknya menjadi pelukis. Segala alat dibelikan dan pendidik ahli didatangkan. Akan tetapi gagal karena bakat melukisnya pada anak-anak itu tidak ada. Akibatnya dalam diri anak terjadi konflik. Pendidikan mengalami kesukaran dan hasilnya tidak optimal. Aliran naturalisme. Tokoh aliran ini adalah J.J. Rousseau yang berasal dari Prancis. Naturalisme berasal dari kata natur, artinya alam atau yang dibawa sejak lahir. Hampir senada dengan nativisme, maka aliran ini berpendapat bahwa hakikatnya semua anak sejak lahir adalah baik. Bagaimana hasil perkembangannya sangatlah ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Jika pengaruh atau pendidikan itu baik, maka akan menjadi baik, akan tetapi jika pengaruh itu jelek, maka akan jelek pula hasilnya. Naturalisme memiliki 3 prinsip dalam proses pembelajaran. A. Anak didik belajar melalui pengalamannya sendiri. Kemudian terjadi interaksi antara pengalaman dengan kemampuan pertumbuhan dan perkembangan di dalam dirinya secara alami. B.
Pendidik hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Pendidik berperan sebagai fasilitator atau narasumber yang menyediakan lingkungan yang mampu mendorong keberanian anak ke arah pandangan yang positif dan tanggap terhadap kebutuhan untuk memperoleh bimbingan dan sugesti dari pendidik. Tanggung jawab belajar terletak pada diri anak didik sendiri. C. Program pendidikan di sekolah harus sesuai dengan minat dan bakat dengan menyediakan lingkungan belajar yang berorientasi kepada pola belajar dan anak didik. Anak didik secara bebas diberikan kesempatan untuk menciptakan lingkungan belajarnya sendiri sesuai dengan minat dan perhatiannya. Aliran konvergensi. Tokoh aliran konvergensi adalah William Strauss yang berasal dari Jerman. Aliran konvergensi merupakan kompromi atau kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk. Sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, faktor pembawaan dan lingkungan sama-sama berperan penting. Maka yang mempunyai pembawaan baik dan didukung oleh lingkungan pendidikan yang baik akan menjadi semakin baik. Menurut teori konvergensi, A. Pendidikan mungkin untuk dilaksanakan. B. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah perkembangan potensi yang kurang baik. C. Membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Aliran esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri utama yang berbeda dengan progresivisme. Perbedaannya dalam memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, di mana serta terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Dengan demikian, Renaissance adalah pangkal sejarah timbulnya konsep-konsep pikir yang disebut dengan esensialisme. Karena itu, timbul pada zaman itu, esensialisme adalah konsep meletakkan sebagai ciri alam pikir modern. Tokoh esensialisme, George William Friedrich Hegel. Hegel menemukan adanya sintesa antara ilmu pengetahuan dan agama menjadi satu pemahaman yang menggunakan landasan spiritual. Yang kedua ada George Santayana. George Santayana memadukan antara aliran idealisme dan aliran realisme dalam sautentitesa dengan mengatakan bahwa nilai itu tidak dapat ditandai dengan suatu konsep tunggal, karena minat, perhatian, dan pengalaman seseorang menentukan adanya kualitas tertentu. Aliran progresivisme. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar di masa kini belum tentu benar di masa yang akan mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya memfokuskan kepada guru atau bidang muatan. Progresivisme mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu memiliki kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam adanya manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kemajuan atau progres ini menjadi statusmen progresisme. Maka, beberapa ilmu pengetahuan yang mampu menumbuhkan kemajuan dipandang merupakan bagian utama dari kebudayaan yang meliputi ilmu-ilmu hayat, antropologi, psikologi, dan ilmu alam. Menurut progresivisme, nilai berkembang terus karena adanya pengalaman-pengalaman baru antara individu dengan nilai yang telah disampaikan dalam kebudayaan. Belajar berfungsi untuk mempertinggi taraf kehidupan sosial yang sangat kompleks. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang eksperimental.
yaitu kurikulum yang setiap waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Aliran perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal, atau selalu. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme menentang pandangan progresivisme yang menekan perubahan dan sesuatu yang baru. Jalan yang ditempuh oleh kaum perennialis adalah dengan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kuat, kokoh pada zaman kuno dan abad pertengahan. Kaum perennialis berpandangan bahwa dalam dunia tidak menentu dan penuh kekacauan serta membayangkan tidak ada satupun yang lebih bermanfaat daripada kepastian, tujuan pendidikan, serta kestabilan dalam berperilaku pendidik. Aliran rekonstruksionisme. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionisme dan perennialisme memandang bahwa keadaan sekarang merupakan zaman yang mempunyai kebudayaan yang terganggu oleh kehancuran, kebingungan, dan kesimpangsiuran. Proses dan lembaga pendidikan, pandangan rekonstruksionisme perlu merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang baru. Untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan kerjasama antar umat manusia. Pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata pragma, yaitu artinya guna. Maka pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Misalnya, berbagai pengalaman pribadi tentang kebenaran mistik, asalkan dapat membawa kepraktisan dan bermanfaat. Artinya segala sesuatu yang dapat diterima asalkan bermanfaat bagi kehidupan. Dari kelompok kami, terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.